Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, gimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Gimana, udah pada makan siang? Oke, berarti udah siap ya buat ngikutin pembelajaran. Oke, sebelum dimulai mungkin bisa dirapin dulu ya duduknya, terus juga alat tulisnya dipersiapin biar siap gitu belajar nanti ya. Oke. Kalau boleh tahu di kelas 10 film ini siapa ketua kelasnya? Saya Siapa namanya? Fikri Fauzi. Ya, Fikri mungkin bisa langsung dipimpin betulnya. Sebelum kita mulai kelas, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan perjanjian masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih. Ya, karena hari ini pertemuan pertama ya, masih belum kenal nih, kalian belum kenal saya masih belum kenal kalian gitu. Jadi mungkin kita langsung absen aja. Pertama ada Alia ada? Ya. Kemudian ada Anissa. Hadir. Ya. Kemudian ada Bella. Hadir. Ya, ada Fikri. Hadir. Sama. Hadir. Ya, hadir semua ya. Nah, mungkin kita langsung kenalan sama saya dulu ya, karena kan kalian udah saya tahu namanya nih. Ya, jadi Bella, Anissa, mungkin bisa dilanjut nanti ya ngobrol ya. Soal kita mau belajar dulu nih. Nah, jadi saya bukan asal dari Bandung, saya dari Jakarta. Umur masih ya muda lah, 19 tahun. Nama lengkap saya Alif Ridwan, mungkin kalian bisa panggil saya Pak Alif. Jadi kalau misalkan kalian nih ketemu saya di luar, namanya siapa? Anissa ya. Misalkan Anissa ketemu saya di luar, mungkin Anissa bisa sapa saya, tapi mungkin saya akan cuekin. Gak ya, bercanda. Nah, oke. Jadi kita langsung mulai aja ya. Di sini ada yang pernah atau suka nonton film nggak? Aku suka Oke. Biasanya Bella film yang paling disuka itu judulnya apa? Doraemon. Oke, Doraemon. Yang lain misalkan Salma? Aku pernah nonton nanti kita cerita tentang hari ini. Oh, film Indonesia ya. Yang jadi film-film yang kalian tonton itu kira-kira dibuatnya per tim atau sendiri? Coba, Alia, gimana, ada pendapat? Tim. Yang lain Bella? Ada sih yang sendiri tapi apa yang mungkin ini tim aja. Oh ya, tim ya. Ya, jadi memang industri film itu biasanya ada studio nih. Studio itu biasanya ada tim yang biasanya nggak produksi film. Jadi kalau misalkan sendiri gimana? Bayangin aja kalian acting sendiri, rekam sendiri, edit sendiri, bikin cerita sendiri. Itu kan mustahil ya. Jadi kita perlu tim gitu. Nah, saya mau tanya, peran di dalam suatu tim produksi film itu ada apa aja? Ada aktor. Yang lain? Sutradara. Nah, betul, sutradara. Dan seterusnya ya. Nah, jadi semua role ini kita akan pelajari di produksi film. Untuk lebih jelasnya mungkin nah, oke, jadi dalam memproduksi film itu ada namanya satu proses. Jadi kan nggak mungkin, misalkan saya minta nih kalian coba buat film durasi 30 menit dikumpulkan besok. Kan nggak mungkin ya, karena pasti ada proses yang perlu dilakuin dulu untuk ngebuat film. Proses-prosesnya ini tuh bisa dibilang ada 3 tahap. Ada praproduksi yang dimana itu sebelum syuting, produksi itu pas syutingnya, dan post produksi, jadi setengah selesai tinggal diedit sama dipublish. Nah, jadi kenapa kita mempelajari hal tersebut? Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk mengerti gimana sih cara bikin produksi film yang terstruktur biar pas pengerjaannya itu lancar. Kemudian juga gimana sih cara kita bikin ide cerita yang menarik biar orang-orang yang menonton kita tuh suka. Jadi ya kita akan belajar cara scriptwriter juga nanti ya. Kemudian cara pembelajarannya ada gear tadi ya, ada jenis kameranya apa, kemudian format filmnya. Terus kita juga akan belajar lighting, yang di sini ada studio kan ya. Nah, di studio itu kan ada kayak lighting gitu tuh. Itu kita akan pakai buat coba lighting dari angle-angle mana nih yang kira-kira cocok untuk di shoot. Kemudian di editing ya, software editing yang akan pakai kan sekarang udah banyak banget ya, kayak
Apa misalkan ada yang sering ngedit? Fikri. Nah, Vicky biasanya ngedit pakai apa? Kalau saya pakai Adobe Premiere Pro. Oh, pakai Premiere Pro. Kalau Safi suka ngedit gak? Master. Oh, aplikasi HP ya? Ya ada. Nanti kita akan pelajari cara ngeditnya tuh gimana. Nah, kemudian yang terakhir ada cara kerja dan teknik-teknik pembuatan film yang akan kita pelajari sekarang, yaitu prosedurnya. Ya, yang tadi saya udah bilang ya, ada praproduksi, yaitu sebelum syuting, produksi syuting, terus post produksi setelah syuting. Nah, jadi kita di pertemuan hari ini karena di materinya lumayan banyak, jadi di minggu ini kita akan belajar praproduksi terlebih dahulu, minggu depannya produksi, dan minggu depannya lagi post produksi. Oke, jadi ini film-film yang atau studio gede gitu ya, ada timnya yang tadi itu ada editor, aktor, sutradara, kameramen, apalagi VFX artis. Itu mereka terbentuk dalam satu studio yang menciptakan film-film yang seperti ini. Ada animasi, ini animasi ya, ini film animasi, ini film horor Indo ya, KKN. Sempat rame, ini juga Avatar yang sekarang itu juga rame juga. Oke, jadi dalam membuat satu film itu kita pasti perlu cerita dong. Karena kalau nggak ada cerita kita mau nampilin apa ke penonton? Masa layar hitam doang kan nggak mungkin ya. Nah, jadi kita perlu bikin ide ceritanya dulu. Nah, jadi dalam membuat satu ide kita harus tentu itu tujuannya nih film ini bisa misalkan buat dokumenter atau misalkan buat belajar gitu. Atau mungkin film-film yang memang buat pure ngehibur kayak misalkan ya itu tadi ya yang di slide sebelumnya. Nah, apakah ide cerita itu harus benar-benar original? Enggak juga, karena ada juga film yang ngeadaptasi dari novel atau misalkan manga. Kira-kira kalian tahu nggak film-film apa yang ada adaptasi dari novel? Nanti kita cerita tentang hari ini. Nah, yaitu salah satunya adaptasi dari novel. Jadi nggak harus original gitu, tapi ada kita tinggal adaptasi dari novel yang udah ada, baru dari novel itu kita buat visualnya gimana gitu ya. Jadi nggak harus Bella, sama nanti lanjut lagi ya ngobrolnya. Oke, sekarang kalau kita udah nemu nih idenya tuh, oh saya mau bikin cerita kayak gini, nanti endingnya gini. Nah, tinggal dibikin skripnya atau naskahnya. Naskahnya ini bakal membantu banget pas diproduksi, karena semua hal kayak misalkan dialognya gimana, settingnya gimana, itu bakal terekam jelas di skripnya. Ini Bapak ada contoh skrip atau naskah yang bisa digunain pas jadi ini disusunnya sebelum syuting, yaitu praproduksi. Jadi ini semuanya bakal terekam jelas kan, misalkan di sini ada hotel seminar room yang dimana ini tuh mengindikasikan syutingnya di mana, dan day yang dimana menunjukkan waktunya. Jadi dari sini kita bisa lihat oh tempatnya di ruangan hotel dan setting waktu itu di siang hari. Nah, di sini juga ada kayak dialog-dialog yang bakal mereka acting gitu. Jadi misalkan nanti kamu ngomong ini ya, terus nanti dia bakal balas oh dialognya begini. Nanti bakal ada sutradara yang memantau skrip ini gitu. Oke ya. Jadi itu mengenai skrip atau naskah. Ya oke. Ya yang tadi itu ya, dari contoh itu kita bisa melihat adegannya gimana, tempatnya di mana, terus dialognya mereka obrolin apa, itu bakal terekam jelas di skenario atau skrip. Nah, ini ya yang tadi kita udah singgung di awal, dalam suatu studio untuk memproduksi film atau filmmaking di industri itu pasti perlu yang namanya tim, karena nggak mungkin sendiri gitu bikin film segede 2 jam, durasi 2 jam dibikin nggak mungkin. Itu pasti ada kru yang ada job desk masing-masing kan. Misalkan produser itu biasanya yang kayak mendanai semua kebutuhan yang diperlukan untuk memproduksi film. Terus juga misalkan ada yang di lapangan itu biasanya ada sutradara, kemudian ada astrada. Ada yang tahu nggak astrada itu kepanjangannya apa? Pintar ya, asisten sutradara yang membantu sutradara. Kemudian yang tadi ya ada scriptwriter yang bertugas untuk menulis atau membuat naskah cerita. Kemudian ada kameramen, ada peralatan lampu untuk men-setting tempat dia syuting itu nanti lightingnya bagaimana. Kemudian ada editor yang di post production
untuk misalkan compositing, terus juga menambah efek dan sebagainya, itu di editor. Kemudian ada mixer. Ini bukan mixer blender ya. Mixer ini yang bertugas di sound mixing buat audionya gitu ya. Gitu. Oke, lanjut. Oh ya, sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Nah, ya boleh. Astrada itu tugasnya tadi ngapain? Astrada itu ngeganti sutradara kalau nggak ada. Jadi dia yang diberi tanggung jawab gitu. Ya betul Bella, makasih. Oke, sekarang nanti ke jadwal dan budget. Ini penting banget karena kalau misalkan, karena kan kita kan perlu aktris atau aktor ya. Tentunya kita harus nyusun jadwal mereka juga. Nah, maka itu perlu jadwal agar semuanya jelas gitu. Di mana, kapan, siapa aja yang terlibat itu bakal lihat di jadwal. Dan budget ini juga penting karena ya tahu sendiri ya, produksi film itu nggak murah. Pasti perlu gear yang mahal, sewa tempat, terus dan sebagainya gitu. Jadi perlu adanya budgeting sama jadwal biar pas produksi itu lancar semua gitu. Oke, lanjut. Sini ada gear. Nah, gear ini yang dipakai untuk syuting gitu. Ada yang tahu nggak di sini ada apa aja? Itu ada tripod, Ya. kamera. Nah, Memori. ya ini memori, lampu. Ini apa nih? Laptop tangan. Fungsinya apa? Edit. Nah, ya buat software buat ngedit ya. Gak harus laptop sih, bisa komputer, tapi biasanya laptop tuh udah cukup banget buat ngedit. Kemudian ada ini ya, apa? Ya, ya buat mikrofon, buat ngerekam suara gitu ya. Jadi ya sebenarnya kalau dibandingin sama studio film gede ya, itu pasti nggak make yang abal-abal ya, pasti perlu dana yang gede buat ya gearnya yang harus bagus juga gitu. Kayak misalnya lensanya, terus juga dari mikrofon yang biasanya ada tiangnya gitu tuh, itu mahal itu ya. Oke, casting. Jadi film itu biasanya perlu aktor kan atau aktris. Jadi kita harus cari nih talent mana yang cocok sama peran yang bakal kita sajin ke penonton gitu. Jadi kalau misalkan kita udah casting nih, tapi ternyata dia meraninnya nggak sesuai, kayak misalkan si pribadi perannya ini tuh dia tuh riang, gembira, tapi pas di casting dia sedih, terus murung, kan jadi nggak enak ya. Nah, maka itu kita perlu casting. Jadi sistem castingnya itu biasanya sih kalau di film itu bakal kayak open gitulah buat casting, atau langsung dipilih kalau misalkan kalau udah terkenal gitu ya aktornya. Biasanya mereka langsung dipilih gitu. Ya sistemnya sih ya nanti bakal disuruh acting, bakal disuruh dialog. Kalau misalkan dari cara mereka ngomong, cara mereka gesturnya gimana, terus juga kepribadiannya gimana, cocok atau enggak, itu yang menentukan di bagian castingnya gitu. Nah, oke, itu tadi udah selesai ya yang bagian praproduksi. Sekarang lanjut ke produksi. Nah, karena minggu ini kita belajar praproduksi doang, ya jadi kita sampai sini dulu. Jadi dari kita udah belajar apa aja di sini, kita udah belajar script, kita udah belajar gear yang dipakai, kita udah belajar casting, kita juga udah belajar unsur-unsur lain yang memang itu sangat-sangat berpengaruh gitu dalam proses praproduksi. Nah, sampai sejauh ini ada yang mau ditanya nggak? Oke, karena nggak ada yang mau nanya, saya nanya. Oke, tadi kan ada tuh ya di bagian kru itu ada produser. Produser itu tugasnya ngapain? Nah, Fikri boleh? Produser itu tugasnya itu untuk mendanai suatu film produksi. Nah, ya betul. Jadi produser itu yang bertindak di belakang layar, semuanya yang cover biaya budget itu yang ngurus si produsernya ya. Itu bagus, Fikri udah bisa menjawab ya. Berarti udah ngerti nih Fikri. Yang lain saya nggak yakin nih udah ngerti atau belum ya. Tapi ya seenggaknya kalian ada gambaran gitu. Ya siapa tahu dari kalian gitu ada yang terjun ke dunia perfilman, salah satu kan jadi editor, jadi aktor, sutradara, kan nggak tahu ya. Maka dari itu kita perlu mengenal yang namanya behind the scene dari satu film gitu ya. Mungkin karena materi segitu dulu, Bapak tutup ya. Sebelumnya terima kasih banyak udah memperhatikan presentasi dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan ya. Kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Makasih Bapak. Sama.